Pemirsa, beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo sudah menandatangani rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita akan mengetahui apakah dalam pasal-pasal tersebut salah satunya mengatur terkait dengan larangan praktik monopoli dalam persaingan bisnis. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Komisi Persaingan Usaha, Bapak Kurnia Toha. Halo Bang Kurnia, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai masalah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mungkin banyak teman-teman di luar sana juga ingin lebih mengenal lebih jauh begitu Bang, terkait dengan KPPU ini apa begitu ya. Mungkin bisa dibantu untuk mensosialisasikan ke teman-teman begitu Bang. Fungsi dan peran KPPU ini apa sih Bang dalam usaha bisnis Ya. begitu? Terima kasih sekali ini kesempatan yang baik sekali untuk menyampaikan ya. Jadi KPPU ini sebenarnya merupakan amanah dari reformasi Mhm. agar demokrasi ekonomi. Karena dengan reformasi maka kegiatan usaha itu terbuka lebar untuk semua pihak. Jadi yang sebelumnya itu banyak tertutup dalam arti hanya untuk pihak-pihak tertentu saja. Nah, dengan setelah reformasi dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka semua pelaku usaha mempunyai kesempatan yang sama. Nah, karenanya KPPU menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 diberi amanah. Pertama, untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Jadi melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Artinya kita harus mengawasi dan menegakkan hukum ini terhadap semua pelaku usaha, kecuali untuk usaha kecil. Tuh. Jadi ini termasuk pelaku usaha baik yang di dalam maupun di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, KPPU juga diberi amanah untuk menerima notifikasi merger. Jadi pelaku usaha yang melakukan merger, akuisisi dengan threshold tertentu, itu 2,5 T, itu ininya asetnya, maka dia harus melaporkan merger ataupun akuisisi itu kepada KPPU. Kemudian yang ketiga adalah kita diberi amanah untuk memberikan saran dan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah terkait kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Karena sudah menyinggung masalah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, begitu ya Bang ya. Ini beberapa waktu lalu Presiden juga sudah menandatangani ini Bang, RUU Cipta Kerja terkait yang sekarang ini lagi ramai begitu ya. Saya mau minta dari pandangan dari Bang Kurnia dulu nih, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, apakah apa untung dan ruginya bagi para pengusaha ataupun pebisnis? Yang terkait dengan persaingan usaha ya. Ya. Nah, kalau yang terkait dengan persaingan usaha, memang Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 termasuk yang juga diamandemen oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang tadinya putusan KPPU itu di pengajuan keberatan. Jadi pihak-pihak yang tidak menerima putusan KPPU itu dia berhak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Nah, sekarang dirubah menjadi ke pengadilan niaga. Tentu harapannya dengan ke pengadilan niaga ini kan khusus untuk pengadilan yang berkaitan dengan bisnis. Jadi memang ini lebih tepat. Ininya keberatan itu diajukan ke pengadilan niaga dengan harapan bahwa ini lebih menguasai mengenai substansi dari persaingan usaha. Hal lain adalah sanksi. Ini sanksi yang sebelumnya minimal 1 miliar, maksimum 25 miliar, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, sanksinya minimal 1 miliar, tapi maksimalnya belum ditentukan. Ini akan ditentukan melalui peraturan pemerintah. Nah, menurut hemat kami ini juga menguntungkan bagi pelaku usaha. Kenapa? Karena ini menyangkut keadilan. Jadi sanksi pelanggaran terhadap persaingan usaha di Indonesia itu masih sangat rendah. Iya. Gitu. 25 miliar. Sementara di luar negeri, di negara-negara tetangga kita itu 10% dari turnover. Sehingga pelaku usaha Indonesia yang dianggap melanggar
undang-undang negara-negara tetangga kita itu dijatuhi sanksi yang sangat berat oleh mereka. Nah, ini kan tentu tidak adil. Karenanya melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuka kesempatan kemungkinan untuk lebih dari 25 miliar. Tapi kita PP-nya. Demikian. Baik, itu kalau sebenarnya Bang, kalau dari usaha ataupun pebisnis sendiri terkait dengan denda tadi begitu, apa ukuran yang mungkin bisa dijadikan patokan begitu? Ini dendanya sekian miliar begitu, karena tadi ada minimumnya begitu ya. Apakah yang dikenakan denda-denda yang tinggi ataupun rendah itu tergantung dengan besar bisnisnya begitu? Jadi kan itu kan kriterianya bisa macam-macam ya. Bisa aja seperti disampaikan tadi besar kecilnya bisnisnya. Bisa juga tergantung dari akibat dari perbuatan itu. Berapa besar akibat negatifnya dari tindakan persaingan yang nggak sehat itu. Ini bisa dilihat dari macam dari pelanggarannya itu. Jadi kan ini kan kalau di dalam hukum persaingan usaha itu ada yang disebut dengan hardcore, hardcore kartel. Itu artinya kartel yang sangat berat. Itu misalnya pembagian wilayah, pengaturan produksi dan penjualan dan tender. Itu di negara-negara lain itu merupakan tindak pidana. Kalau di kita cuma administratif ya. Nah, ini tentu bisa menjadi acuan bahwa untuk kejahatan-kejahatan yang seperti ini, pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini itu bisa saja dijatuhkan sanksi yang lebih luas, lebih besar. Tapi terus terang di masa pandemi ini kami juga menyadari pelaku usaha sedang kesusahan, tentu kita juga pertimbangkan itu. Kalau untuk di pandemi saat ini kan sudah hampir 1 tahun begitu ya Bang ya? Kondisi kita menjalani kondisi seperti ini begitu. Pelanggaran-pelanggaran atau pengaduan-pengaduan apa yang diterima saat ini oleh KPPU? Hampir sama, jadi nggak beda. Tidak ada beda ya? Jadi tidak beda, tetap mayoritas itu adalah mengenai tender, diskriminasi mengenai transportasi, juga pelanggaran penguasaan pasar itu ada, pelanggaran posisi dominan ada, kemudian penetapan harga juga ada. Jadi hampir nggak ada beda ininya. Cuman jumlahnya aja yang ini memang agak berkurang ya ininya. Lebih banyak sebelum pandemi pelanggaran-pelanggaran itu pengaduannya atau saat pandemi saat ini? Lebih banyak sebelum. Sebelum ya? Sebelum itu lebih banyak daripada pada pandemi ini. Baik. Di kondisi pandemi saat ini Bang, mungkin ada juga pengaduan-pengaduan ke KPPU ataupun mendengar cerita dari teman-teman begitu ya. Bisnis apa sih yang paling terdampak ketika pandemi ini masuk di Indonesia Bang? Ya sebenarnya hampir semua kena ya. Hampir semua kena. Bahkan mungkin yang paling terdampak UMKM. Ya. Gitu, itu paling terdampak tidak ini. Tapi perusahaan-perusahaan besar juga kena semua. Perusahaan-perusahaan lain juga kena. Walaupun ada perusahaan beberapa yang masih katanya untung, tapi untungnya ini lebih kecil daripada sebelum pandemi. Misalnya menyampaikan itu Telkom itu masih ini katanya. Tapi sebenarnya turun kalau itu.